Tuhan, kami memerlukan Engkau. Dan kebutuhan memerlukan Tuhan kami wujudkan dengan kesediaan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai seorang murid yang mau duduk mendengar firman Tuhan, mau merenungkan dan memikirkan bagaimana kami bisa melakukan firman ini untuk pertumbuhan rohani kami, untuk makanan bagi jiwa kami, dan untuk kami boleh menjadi orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan ini. Allah berkuasa di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini kita boleh kembali di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Sebenarnya yang berkhotbah hari ini adalah pendeta yang kita undang dari Jakarta, tetapi karena berhubung beliau sakit, jadi tidak bisa melayani kita di saat ini. Jadi kita pakai pengkhotbah lokal saja. Ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang merupakan kelanjutan dari yang kita sudah dengar di tanggal 1 Januari. Dan ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasal 12 ayat 1 dan yang kedua. Karena itu saudara-saudaraku, oleh kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saya baca dari terjemahan TB2. Saudara, TB2 ini belum ada di aplikasi, saudara. Menurut LAI, jadi 2 tahun setelah penerbitan hak tulisan ya belum ada di aplikasi. Jadi saudara, kita mulai mencoba untuk menyesuaikan diri. Alkitab yang saudara pegang TB1 itu terbitan tahun 1970, saudara. Sudah lama sekali ya. Jadi TB2 ini kelebihannya adalah ada penyesuaian bahasa ya yang makin dekat dengan pengertian kita ya. Jadi saya juga menganjurkan kita bisa mendapatkannya saudara untuk TB2 ini. Mengalami transformasi hati dan pikiran. Saudara, di tanggal 1 Januari kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana kita diarahkan untuk hidup berpadanan dengan Injil. Injil di situ bukan menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain, tetapi Injil berpadanan dengan Injil yang dimaksud di situ adalah kita ini loh, orang yang sudah diselamatkan, kita ini memiliki kewajiban untuk hidup sepadan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kita ini orang yang sudah diselamatkan, kita harus mencocokkan hidup kita dengan ajaran nilai yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, itu maksudnya hidup berpadanan dengan Injil. Saudara, ini adalah arah hidup kita sepanjang kita di dunia ini sampai di sorga. Dan itu menjadi satu kompas bagi kita di tahun 2024. Nah, minggu ini membahas bagaimana saya bisa hidup berpadanan dengan Injil. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus terjadi dalam diri saya sehingga bisa melahirkan satu kehidupan yang cocok dengan Injil. Yang cocok dengan sebagai orang percaya. Nah, Roma 12 ayat 1 dan 2 ini menjadi satu bahasan bagi kita, saudara sekalian. Transformasi, ya, mengalami transformasi di dalam hati dan pikiran. Saudara sekalian, transformasi adalah satu perubahan yang kontras, ya. Trans dan form. Satu perubahan bentuk yang kontras, bukan hanya meliputi perubahan luar saja, tapi
lebih kepada perubahan dari dalam. Ya. Jadi transformasi ini bukan sekedar kita mempermak wajah kita menjadi lebih bagus, lebih cantik, lebih kinclong dan sebagainya. Tetapi hati ini tidak ada perubahan. Transformasi di sini adalah mentransformasi kita, hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran ini berkaitan dengan erat, saudara. Apa yang ada di dalam hati mendorong kita memikirkan sesuatu yang keluar dari hati. Jadi untuk membahas hal ini, ya, kebetulan kata berubahlah oleh pembaruan budimu ini, ya, memakai kata morfom, ya, perubahan, metamorfosis. Nah, saya ingin mengambil ya ini, mungkin TV-nya sudah rusak ya, warnanya berbeda di situ. Transformasi ini bisa dijelaskan dengan metamorfosis kupu-kupu, saudara. Nah, kita ini pernah di dalam biologi ya mempelajari hal ini dan sampai sekarang mungkin masih menjadi satu pelajaran. Kupu-kupu itu dulunya adalah ulat. Nah, saya tidak menampilkan ulatnya karena mungkin ada yang takut, saudara. Kan ulatnya itu bisa ulat berbulu dan ulatnya itu tidak terlalu bagus, saudara. Ngeri gitu ulat itu. Ketika ulat ini sudah waktunya dia mengalami satu perubahan, maka nanti menjadi kupu-kupu. Nah, itu metamorfosis, saudara. Bayangkan ulat dengan kupu-kupu itu bentuknya tidak sama sekali, tidak sama, saudara. Bukan hanya formnya, bentuknya, tetapi perilaku ulat dengan perilaku kupu-kupu juga berbeda. Sewaktu menjadi ulat, dia itu ya berperilaku ulat, saudara. Ya, namanya ulat, ia berperilaku ulat, ia makan daun, ia berjalan merayap dari satu pohon ke pohon yang lain. Ya, namun sewaktu dia menjadi kupu-kupu, ulat yang ngeri itu menjadi satu binatang yang baru, yang indah, yang menyenangkan. Perilakunya berubah sama sekali. Perilaku ulat yang tadi seperti itu sekarang menjadi perilaku kupu-kupu. Satu perubahan yang sama sekali baru. Itulah transformasi atau metamorfosis. Saudara sekalian, ketika Paulus mengatakan di dalam ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, maka bayangannya adalah sama dengan yang ini. Perubahan dari ulat ke kupu-kupu. Maksudnya begini, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita berperilaku sebagai orang yang belum percaya. Karena memang belum ada pengertian yang baru dalam diri kita. Bicara sorga, apa sih sorga itu? Bicara keselamatan, buat apa keselamatan itu? Bicara berbuat baik, waduh saya nggak pernah diajar untuk berbuat baik. Ya, bicara untuk mengasihi sesama, apalagi. Hal-hal seperti itu tidak ada di dalam kamus orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Memang secara manusiawi dia bisa mengasihi orang, ya, bisa berbuat baik, tetapi motifnya adalah keluar dari sebagai manusia berdosa yang dilandasi oleh motivasi tertentu, saudara. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebuah perubahan yang sangat baru. Jadi sebelum percaya kepada Tuhan, kita ini dalam tanda kutip seperti ulat. Berperilaku seperti ulat dan melakukan apa yang menjadi bagian dari seekor ulat. Namun sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini seperti kupu-kupu. Mengalami sebuah perubahan hidup. Dan berperilaku yang baru, tidak lagi seperti ulat ini, saudara. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budi. Sesuatu yang dari dalam. Tentu perubahan ini bukan dikerjakan oleh kemampuan diri kita, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saudara, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka roh inilah yang akan membantu kita melahirkan buah-buah roh yang baru, yang menjadi perilaku yang baru. Jadi sekali lagi melalui ilustrasi ini, sebelum percaya kita ini berperilaku yang lama seperti ulat. Tetapi setelah menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan, hidup kita
sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Itu yang harusnya terjadi, saudara. Ia harus berperilaku sebagai orang Kristen. Nilai-nilai hidupnya itu adalah nilai-nilai yang diikuti dari Alkitab. Maka perkataan Tuhan Yesus banyak yang tidak bisa kita mengerti. Misalnya, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kalau ada orang yang menginginkan bajumu, sekalian jasmu, jubahmu kasih ke dia. Kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 kilo, jalan sama dia 2 kilo. Saudara sekalian, ini sesuatu yang tidak ada dalam konsep manusia lama. Yang ada adalah saya harus menjadi perhatian, saya harus menjadi pemenang, saya harus fokusnya kepada diri saya dan kepentingan saya, keluarga saya. Kepentingan orang lain, urusan dia. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengerti perkataan Tuhan Yesus ini karena memang orang yang belum percaya belum memiliki nilai seperti itu. Maka setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mulailah transformasi dari ulat menjadi masuk ke pompong mulai lama-lama menjadi kupu-kupu. Kita mulai berperilaku sebagai orang Kristen, kita mulai hidup dengan cara hidup yang baru yang diajarkan Alkitab. Inilah sebuah transformasi, sebuah perubahan hidup yang diinginkan oleh Allah. Saudara, kita ini setiap minggu mendengar firman. Kita membaca juga Alkitab. Kita juga membaca kiriman renungan-renungan dari orang. Ini adalah alat untuk membantu kita memiliki nilai baru, saudara, yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi khotbah itu bukan bagian ritual dari sebuah ibadah. Ya pokoknya ada persembahan, ada khotbah, ada nyanyi, ada doa, sudah itu pulang. Sudah semua yang terjadi dalam ibadah ini adalah alat yang dipakai untuk membawa kita setahap demi setahap, perlahan demi perlahan untuk berubah. Maka waktu kita melakukan apapun, baik nyanyian ya, maupun mendengarkan firman, itu kita perlu set hati dan pikiran kita untuk memikirkan perubahan apa yang Tuhan inginkan terjadi lewat perkataan firman-Nya. Nah itu saudara, jadi transformasi itu sesuatu yang harusnya terjadi dalam hidupku dan hidupmu sebagai orang yang percaya. Memang ini akan berjalan, tidak akan sampai sempurna di dunia ini, tapi kita akan terus berubah. Sampai pada waktunya kita disempurnakan. Nah pertanyaannya saudara, kalau ini sebuah keharusan yang harus terjadi untuk menjadi ulat menjadi kupu-kupu, maka pertanyaannya adalah, mengapa itu kelihatannya tidak terjadi di dalam diri orang Kristen, dalam diri saya? Mengapa saya katakan seperti itu, saudara? Nah, saya ingin memakai data dari sebuah buku yang dalam persiapan ini saya baca. Ya. Nah, bukunya ini berjudul Skandal Hati Nurani Kaum Injili, maksudnya orang Kristen. Ya, ditulis oleh Ronald G. Sider. Ini 2005. Satu data yang baru, saudara. Bagi yang suka data, ini saudara, mari kita lihat. Mungkin dengan menyimak beberapa saja, saudara, dari jeritan hati si pengarang ini terhadap ulah orang Kristen, khususnya ini di Amerika, dengan budaya Amerika, mungkin membuka hati pikiran kita tentang mengapa perubahan itu penting dan harus terjadi pada diri kita. Dan mengapa kelihatannya yang penting ini tidak terjadi dalam kebanyakan diri orang Kristen. Apa yang harus dilakukan? Saudara Michael Horton, ya, dia berkata, survei demi survei yang ada di tangan kita menunjukkan bahwa orang-orang Kristen Injili nampaknya sedikit demi sedikit hendak memeluk gaya hidup sebagai kaum hedonis, materialistik, berpusat pada diri sendiri, dan berperilaku amoral dalam hal seksual seperti dunia pada umumnya. Ini data. Survei. Maksudnya gini, orang Kristen yang harusnya hidup sebagai kupu-kupu, walaupun dia adalah kupu-kupu, tapi cara hidupnya adalah ulat.
Ketika Paulus berkata, jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini, itu tidak terjadi, saudara. Maka di sini dikatakan orang Injili nampaknya sedikit demi sedikit hendak memeluk gaya hidup hedonis. Itu adalah gaya hidup dunia yang mengagungkan kenikmatan, hedon, materialistik. Segala sesuatunya adalah tentang materi. Bahkan orang yang meninggal dunia pun dibuatkan materi untuk dipakai di dunia sana. Dibakar, buatkan rumah berapa juta, buatkan handphone, ya, buatkan IKN, bakar supaya di sana bisa tinggal IKN yang baru. Nah itu tidak salah mereka, tetapi karena mereka belum mengenal kebenaran ini. Materialistik, berpusat kepada diri sendiri, egois. Apa-apa tentang diri kita. Nah, dan seks itu adalah hal yang kudus diajarkan oleh Alkitab. Tetapi orang Kristen di sini dikatakan dalam survei berperilaku amoral, saudara. Bukan moral, amoral dalam hal seksual. Seperti dunia pada umumnya. Nah, kita membaca data ini saja kita mulai berpikir, ini kan kupu-kupu, kenapa masih berperilaku seperti ulat? Apakah terjadi pembaruan dalam diri orang Kristen? Sepertinya tidak. Oke, yang lain saudara, ya beberapa saja datanya. Perceraian nampaknya lebih umum terjadi di antara orang Kristen lahir baru daripada di antara populasi orang Amerika pada umumnya. Jadi orang Amerika semuanya dan di survei mengenai perceraian tampaknya lebih umum. Wah, ini lebih bahaya saudara. Ya, hanya ini soal perceraian. Ya, padahal pernikahan itu kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu adalah satu pakem di dalam pernikahan. Tetapi orang Kristen Injili di Amerika, perceraian itu umum. Saudara. Nah sekarang tantangannya adalah LGBT. Kemarin saya berharap saya salah baca, tetapi ada berita mengatakan Paus mengizinkan pemberkatan nikah untuk LGBT. Nah, saudara, Paus itu sebagai lambang tertinggi, ya, pimpinan tertinggi agama Katolik. Nah, kalau beliau ini mulai mengizinkan LGBT, nah kita bisa dampaknya kayak apa, saudara? Oke, lanjut. Hanya 6% dari orang-orang Injili yang memberikan persepuluhan. Berapa banyak orang Kristen di Amerika yang disurvei saya tidak tahu. Tapi hasilnya mewakili hanya 6% saja, saudara. Dari 10 orang hanya 6 orang ya yang memberikan persembahan persepuluhan. Artinya apa? Nah itu dikuasai oleh materialistik. Kalau saya memberi berarti saya berkurang dong. Saya nyari uang susah-susah, disuruh ngasih ke gereja. Katanya perintah Tuhan. Ya, macam-macam cerita bisa dibuat. Akhirnya apa? Waduh, kalau memberi itu rugi. Kalau menerima itu ya baguslah. Maka lebih berbahagia menerima daripada memberi. Nah ini terbalik dari Alkitab. Alkitab berkata lebih berbahagia memberi. Bagaimana nih proses ini bisa diterima oleh orang-orang yang tidak mengalami perubahan budi, saudara. Soal rasisme juga, orang Injili kulit putih adalah orang-orang yang paling keberatan untuk hidup bersama tetangga berbeda ras. Saudara, jika orang Kristen tidak menghidupi apa yang mereka khotbahkan, segala sesuatunya menjadi sandiwara yang konyol, kata masih kutipan ini. Barna menyimpulkan kekristenan Amerika telah melakukan kesalahan besar sejak pertengahan abad ke-20 karena murid-murid Yesus pada masa modern ini tidak bersikap seperti Yesus. Perilaku yang memalukan ini mengejek Kristus, melecehkan penginjilan dan menghancurkan kredibilitas kekristenan. Jika iman Kristiani yang sejati ingin diselamatkan,
maka kita harus memahami kedalaman dari krisis yang sedang terjadi. Menemukan mengapa hal itu terjadi dan mengembangkan sikap korektif yang sungguh-sungguh. Nah, ini adalah pesan dari buku ini. Saudara, ini adalah fakta yang menyedihkan. Sekali lagi ini hanya survei di Amerika. Kita belum mengadakan survei di Indonesia. Kita belum mengadakan survei di Jemaat GKI Balikpapan ini. Atau survei GKI lah secara sinodal 25-an ribu orang. Bagaimana? Apakah kehidupan yang aspek tadi itu parah enggak? Saudara, ini bukan sikap menghakimi, tetapi ini adalah apa yang harus kita dengarkan dari Roma 12. Fakta ini menyedihkan, saudara. Kupu-kupu yang masih berperilaku seperti ulat. Orang Kristen yang sudah percaya tetapi hidupnya masih melakukan kehidupan yang lama. Sudah Kristen tetapi berperilaku sama seperti sebelum dia menjadi Kristen. Jadi apa? Apa bagusnya menjadi Kristen kalau Kristen ini masih melakukan hal yang ini? Apa yang harus dilakukan? Sudah diperlukan transformasi tadi. Diperlukan satu proses dari ulat menjadi kupu-kupu, saudara. Kalau tidak, kekristenan makin hari makin kehilangan identitasnya. Bukannya jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi malah makin hari makin mirip dunia. Gaya hidupnya sama dengan gaya hidup orang yang belum percaya. Padahal Kristus sudah datang mati menyelamatkan dia dan memerintahkan untuk dia menjalani hidup yang baru. Tapi itu terabaikan. Saudara, inilah diperlukan transformasi hati dan pikiran sebagai orang yang percaya. Maka apa yang bisa didapat dari pesan Roma 12 ayat 1 dan 2 ini, khususnya ayat yang kedua, saudara. Yang pertama adalah saya bacakan kembali, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang pertama. Kita diminta atau diperintahkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Waktu Paulus menulis bagian ini adalah untuk jemaat di Roma. Pada waktu itu Roma adalah kota metropolitan, kota yang berpengaruh, kota yang memiliki kebudayaan yang tinggi dan hidup yang sangat-sangat kompleks. Karena multi etnis di situ. Nah, Paulus berpesan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini dan bayangannya. Kamu kan hidup di Roma. Janganlah kamu orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan sama seperti orang Roma pada umumnya yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena kamu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kamu sudah ditebus. Hidupmu ini bukan hidupmu lagi, tetapi adalah hidup bagi Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, pesan yang kita ambil pertama adalah kalau kita mau mengalami satu perubahan hidup dan bisa hidup berpadanan dengan Injil, saudara, yang pertama adalah kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Dalam pengertian nilai-nilai, cara berpikir, gaya hidup, apa yang dicari orang dunia ini bukan lagi menjadi prioritas kita. Karena kita ada di sebelah di sini orang-orang yang sudah diselamatkan. Nilai hidup kita adalah berdasarkan ajaran firman Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Setiap hari kita nyanyikan lagu ini. Nah, ini ada kaitannya dengan hidup baru kita. Orang Kristen tidak bertumbuh, bahkan tidak mengalami pertumbuhan, walaupun dia sudah percaya karena terus-menerus melakukan hidup yang lama. Sudah jadi kupu-kupu, difoto kupu-kupu benaran, tapi di foto dalamnya ini hidupnya ulat, saudara, berperilaku ulat. Banyak sekali nilai-nilai duniawi ini yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, saudara. Lalu kita dikuduskan buat apa kalau kita bukan menjadi hidup yang beda?
Supaya orang lain melihat hidup yang beda ini dan menyadari ada Tuhan. Orang Israel sebelum kita membaca 12 ini di pasal 10, 11 saudara, itu Paulus berkata tentang Israel. Israel ini umat manusia biasa, tetapi Tuhan pilih dia supaya mereka ini mentaati Tuhan. Lalu orang-orang yang belum percaya Tuhan melihat orang Israel ini memiliki Tuhan yang hidup. Lalu sadar mau percaya kepada Tuhannya orang Israel. Tetapi Israel ini gagal, saudara. Sudah diberkati, sudah dikasih mujizat yang luar biasa yang belum pernah dilihat oleh manusia. Tetapi kalau kita lihat di sini, orang Israel gagal. Gagal untuk mewakili Tuhan. Gagal untuk bersinar bagi Tuhan. Gagal untuk mempresentasikan kehadiran Tuhan. Mereka sama berdosanya dengan orang yang belum percaya. Maka Israel dihukum, saudara. Tapi Allah bermurah hati masih menyelamatkan sisa-sisa dari orang Israel. Itulah kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kita adalah Israel yang baru. Kita juga diberikan satu tugas yang sama. Jadilah garam untuk menggarami dunia. Jadilah terang untuk menerangi dunia. Maksudnya hidupmu yang sudah diperbarui itu seperti garam dan terang. Supaya orang melihat engkau, melihat Allah di sorga. Tetapi kalau engkau hidupmu tidak berbeda dengan apa yang ada di sekitarmu, bagaimana orang bisa membedakan? Maka Kristus kehadirannya tidak terpresentasikan di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita ini sama dengan dunia ini. Harusnya kita menggarami dunia, malah kita digarami oleh dunia. Harusnya kita mempengaruhi dunia, tetapi kita dipengaruhi dunia. Maka seorang pujangga berkata, aku mencari gereja, kudapati di dunia. Itu benar. Aku mencari dunia, kudapati dalam gereja. Nah, ini sebuah sindiran yang sangat berat. Gereja harus hadir di dunia supaya menjadi garam dan terang mempresentasikan kehadiran Kristus. Benar. Tapi ketika mencari dunia malah ditemukan di gereja, saudara. Artinya orang gereja yang mempraktekkan nilai-nilai dunia. Ini sindiran yang sangat berat dari seorang pujangga bernama Byron. Terus kalian jangan menjadi sama. Bentuk kita ini sudah tidak sama dengan dunia ini. Janganlah kita tetap berperilaku seperti itu. Nah, orang Kristen tidak bertumbuh karena seperti ini, saudara. Yaitu minim ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga tidak melahirkan perilaku yang baru. Ini gak mau taat, itu gak mau taat. Ya, ini maunya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Lah, tidak ada perubahan. Untuk bisa sabar, kita harus bekerja keras supaya menahan sabar melawan godaan-godaan yang membuat kita tidak sabar. Nah, itu kan perlu. Saya kira usaha ini ya persis seperti harus terjadi dalam diri kita, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sampai saat ini kita, saudara, masih dipengaruhi oleh budaya cara berpikir dunia? Berapa besar itu mendominasi pikiran kita, saudara? Kalau itu masih besar sekali mendominasi, artinya nilai Kristiani dalam hidup kita ini kecil. Kalau seperti itu, lama-lama kita akan kehilangan kekuatan untuk bertahan dari serangan nilai-nilai dunia ini. Cinta diri, egois, iri hati, pelit, tidak bisa mengasihi. Semua adalah nilai duniawi yang harusnya sudah kita tinggalkan. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Semua orang, musuh kok dikasihi? Musuh yang dihancurkan, lihat aja film kungfu. Ya. Bapaknya dibunuh oleh orang ini. Anaknya berlatih kungfu. Tujuannya apa? Membalas kematian bapaknya. Udah, filmnya habis. Kan gitu. Mana ada mengasihi musuh? Ya enggak ada. Tapi Tuhan berkata kepada orang Kristen, engkau sudah ditebus hidupmu, kasihilah musuhmu.
Kita bukan menentang Tuhan, tapi kita berkata, Tuhan, mampukah aku belajar untuk mengasihi musuh? Sebab dulu pun aku musuhmu Tuhan, tapi Engkau mengasihi aku. Nah, berdasarkan kasih dari Tuhan itu kita mulai belajar. Ini mulai transform nih. Sudah mulai bentuknya ini, saudara. Tapi kalau kita tidak peduli, ya kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Jadilah seperti ikan di laut, tinggal di air asin, tetapi dia tidak pernah menjadi asin dagingnya. Orang Kristen tinggal di dunia yang asin, tetapi dia tidak hidup di dalam atau dipengaruhi oleh keasinan itu. Dia tetap menjadi daging yang empuk, yang tawar, yang enak. Ikan aja bisa, saudara. Kenapa kita tidak bisa? Padahal tiap hari kita makan ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah ayat 12b. Apa yang harus terjadi dalam diri kita, saudara, selain jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan ikuti gaya hidup dunia, kita harus mengalami perubahan dalam batin. Perubahan dalam batin ini adalah hasil interaksi kita dengan Roh Kudus terhadap firman Tuhan. Tuhan, hari ini saya mendengar saya harus tidak sama dengan dunia. Nah, ini pesan yang saya dengar. Nah, kita mulai berpikir dan mulai mencerna, minta Tuhan tolong. Saya ini punya kecenderungan memakai nilai dunia untuk hidup saya. Saya ini punya kecenderungan tidak bisa mengasihi orang. Saya ini punya kecenderungan posesif, ingin memiliki semua untuk diri saya. Dan saya diajar untuk memberikan perpuluhan. Buku perpuluhan baru sudah ada, saudara. Ya, saya diajar untuk memberi. Saya diajar untuk berkorban. Wah, ini susah bagi saya. Coba, saudara. Kalau kita terbiasa seperti ini, coba, saudara, coba. Nggak apa-apa, ini bukan berhala, saudara. Coba, 1, 2, 3. Ini, saudara, ya. Sekarang ganti, saudara, posisinya begini. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak ya. Biasa kita begini, sekarang ganti posisi begini. Ini contoh yang gampang, hanya perubahan posisi aja kita merasa tidak enak. Karena terbiasa. Tetapi Tuhan mampu membantu kita dari terbiasa menjadi satu kebiasaan yang baru. Ini perubahan batin. Perubahan batin ini apa isinya? Yaitu melalui kekuatan firman Tuhan yang kita dengar. Melalui mentaati perintah-perintah Tuhan, menghasilkan perubahan pikiran dan hati, saudara. Yang selanjutnya, mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku kita. Jadi, kita perlu membaca, perlu mentaati firman, saudara. Dulu suka melampiaskan kemarahan. Tetapi kita dengar firman Tuhan, janganlah engkau menyimpan kemarahan sampai matahari melebihi matahari terbenam. Kalau sudah terbenam ya sudah selesaikan. Artinya 1 kali 24 jam kemarahan itu harus diselesaikan. Nah, saya ini pemarah. Simpan marah itu bisa berbulan-bulan. Firman Tuhan berkata 1 kali 24 jam harus diselesaikan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Tapi kita mau. Karena ini hal yang benar yang Tuhan perintahkan dan saya percaya Tuhan tidak bohong, maka saya mulai mengendalikan diri saya. Maka saya mulai belajar memaafkan orang lain. Maka saya mulai mempraktekkan mengasihi orang lain. Maka saya mulai belajar sabar. Dan semua ini adalah perilaku yang baru, saudara. Dan saya yakin perilaku baru ini pasti akan sangat bermanfaat bagi hidup kita di dunia ini. Dunia kerja, dunia keluarga, dunia gereja. Kan enak berteman dengan orang yang sabar. Kita berkata, nggak ada yang mau berteman dengan saya. Coba introspeksi dulu, jangan-jangan kamu orang yang pemarah, sumbu pendek. Mana ada orang yang mau dekat-dekat dengan kamu. Nah, kan seperti itu, saudara. Jadi mengalami perubahan budi adalah hasil interaksi kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mentaati firman Tuhan, saudara. Kita bisa berubah. Saya yakin ada perubahan dalam diri saudara. Ada. Dan saudara bisa pikir, ya dulu saya orangnya seperti ini, sekarang bisa seperti ini. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Ini sudah benar alurnya, saudara.
Tapi kita ini perlu terus berjuang, karena dunia juga berjuang mengejar kita. Sama-sama berjuang. Kita berjuang untuk berubah, dunia mengejar kita, berjuang untuk membuat kita kembali kepada hidup yang lama. Yang terakhir, saudara, adalah sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Terus kalian belajar mengenal kehendak Allah itu akan membantu kita untuk bisa men-screening atau mensaring apa yang akan kita lakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan menurut firman Allah. Bohong. Allah ingin kita jujur. Nah, ini kebohongan ini kadang menguntungkan. Nah, kita mulai berinteraksi. Ini kehendak Allah, maka saya harus mentaati untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Bukan yang saya inginkan atau orang lain inginkan untuk saya lakukan. Saudara, inilah perubahan atau transformasi. Ada seorang anak yang setiap hari rajin ke gereja, saudara. Satu hari dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya nggak mau ke gereja lagi." Loh, kenapa? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani tapi sebenarnya enggak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan kejelekan orang lain. Apa enaknya di gereja seperti itu? Saya gak mau ke gereja lagi. Ayahnya berpikir dan dia berkata kepada anaknya, "Oke, kamu tidak mau ke gereja. Oke, tetapi sebelum kamu lakukan itu, tolong saya melakukan sesuatu sebagai syaratnya. Kalau itu sudah kamu lakukan, ya terserahlah." Wah, anak ini pikir, oke, saya akan lakukan. Apa itu? Ambillah segelas air penuh, ya isi dengan air, lalu kamu berjalan keliling gereja. Tapi syaratnya air ini nggak boleh tumpah setetes pun. Wah, gampang lah. Ini ilustrasi kan ya, gampang. Nah, anak ini mulai membawa gelas lalu keliling gereja. Karena dia tidak mau ke gereja, maka dia harus memenuhi persyaratan ayahnya. Jangan sampai air ada yang menetes jatuh, maka dia konsentrasi. Pegang gelasnya itu, ya pelan-pelan keliling gereja. Sudah itu ayah yang berkata, ya, udah, kamu sudah lakukan, sudah. Apakah ada yang tumpah? Tidak. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya nggak tahu karena saya konsen dengan gelas saya. Saya nggak lihat mereka. Apakah di gereja tadi ada orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya nggak dengar karena saya konsen dengan gelas saya. Nah, sang ayah berkata, "Nak, begitulah hidup kita. Jika kita fokus kepada Tuhan, maka tidak ada waktu bagi kita untuk melihat kejelekan orang lain. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain." Saudara, ilustrasi ini adalah contoh orang yang mengalami perubahan hati dan pikiran. Yang dulunya fokusnya ke sini, sekarang fokusnya kepada Tuhan. Ini adalah kupu-kupu benaran. Dan di ronsen di dalamnya juga kupu-kupu. Bukan kupu-kupu di luarnya, ronsen dalamnya ulat, saudara. Rasul Paulus adalah contoh orang yang diubahkan. Dulu dia adalah pembenci gereja. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia bukan lagi membenci gereja, tapi dia kemana-mana bangun gereja. 12 surat yang dia tulis, ya, 13 surat yang dia tulis di dalam ini adalah sejarah kehidupan Rasul Paulus. Dulu dia menentang Kristus mati-matian. Sekarang dia malah mati, berani mati demi Kristus. Ini kan berubah. Orang Kristen mula-mula adalah orang-orang yang pola hidupnya, pola hidup yang sangat diubahkan. Maka di Kisah Rasul dikatakan
orang melihat hidup mereka tuh jadi tercengang, saudara. Jadi apa ya? Kagum. Kenapa ada kelompok orang hidupnya seperti itu? Kisah Rasul pasal 2. Nah saudara, Rasul Paulus adalah orang yang diubahkan. Orang Kristen mula-mula adalah orang-orang yang memperlihatkan perubahan. Maka di tahun yang baru ini saudara, kita pun harus mengalami perubahan hidup. Transformasi hati dan pikiran akibat kita tidak serupa dengan dunia. Kita mengalami satu pembaruan budi karena kita mentaati firman Tuhan. Dan kita belajar untuk mentaati kehendak. Membedakan kehendak Allah dengan yang bukan dan kita melakukan kehendak Allah. Dengan demikian saudara, apa yang disurvei oleh yang ditulis dalam buku tadi, dunia akan berubah saudara mulai dari perubahan dalam diri kita. Inilah orang Kristen yang sejati, kupu-kupu yang sejati. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku saudara. Mau enggak kita di tahun yang baru transformasi ini kelihatan. Dulu malas ke gereja, sekarang menjadi rajin ke gereja karena tahu bahwa kita perlu beribadah. Janganlah seorang pun meninggalkan persekutuan yang ada, tapi harusnya makin giat. Nah, itu kan firman Tuhannya ada. Jadilah ikan di laut, tinggal di air yang asin, tetapi hidupnya, dagingnya tidak menjadi asin. Mari kita berdoa. Tuhan, di awal tahun ini bantulah kami. Kalau survei orang-orang Amerika itu kami lihat sebagai data yang menyedihkan. Bagaimana kalau survei ini dilakukan terhadap diriku? Bagaimana kalau survei ini dilakukan di keluargaku? Bagaimana kalau survei ini dilakukan di GKI Balikpapan? Tuhan, kami tidak mau terus menjadi munafik, berwajah kupu-kupu tetapi berperilaku ulat. Sebagai orang Kristen kami sadar kami sudah diselamatkan, tetapi hidup kami tidak sama dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami masih senang hidup di dalam dosa, perlawanan, kenyamanan diri. Kami belum mengalami perubahan Tuhan, tolonglah kami. Dengar doa kami, beri kepada kami semangat mentaati firman-Mu. Memohon roh Tuhan terus mengawal perilaku kami. Tuhan, itu menyenangkan Tuhan, tetapi juga sangat menguntungkan hidup kami, karena kami boleh menjadi orang-orang yang memancarkan keindahan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.